Yang menunjukkan kalau kamu itu anak yang baik. Sekarang dibagikan dulu. Aku siapin, Bu. Tempatkan kelas yang pengen dimasukkan apa? Oh, kalau misalnya pengen yang pengen datang cepat. Aku sopan nonton pengen ya. Aku rajin kok. Nah,
satu bentuk sosialisasi sebenarnya mendadak karena 2 hari ini kita ada beberapa hal yang terjadi dan sepertinya memang harus ada sosialisasi budaya positif terkait apa yang harus diterapkan di sekolah kita dan apa nantinya yang akan kita lakukan. Ini juga ada kaitannya dengan program akreditasi sekolah kita. Jadi yang pertama itu judul sosialisasi hari ini Pak Udin adalah penerapan budaya positif kita di sekolah. Budaya positif itu ini ada 5 konsep nanti Bapak Ibu yang akan kita terapkan di sekolah. Ini akan diterapkan karena tahun depan seperti sudah kita ikuti pelatihan kemarin bahwa ada implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini perubahannya banyak dari kurikulum 2013 kemarin, terutama dari lingkungan belajarnya. Memang nantinya pola pikir kita antara lingkungan belajar kurikulum 2013 dengan lingkungan belajar kurikulum merdeka ini berbeda. Kita lebih bercermin ke pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa bagaimana menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, menyenangkan di sini berarti apa yang namanya hukuman, apa yang namanya kekerasan ternyata memang harus dihapuskan itu tadi ya. Karena kita bagaimanapun harus membuat anak nyaman dari di sekolah. Nah, nyamannya itu diawali dari penerapan budaya positif di sekolah. Nah, kurang lebih beberapa waktu ke depan 4 bahasan kita Pak Udin kira-kira gimana Pak Udin? Aku coba ya. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol, segitiga institusi dan keyakinan kelas. Yang pertama disiplin positif. Kembali lagi Bapak Ibu bukannya menggurui, kita sama-sama belajar. Disiplin ini kan artinya kita bertanggung jawab, berkomitmen untuk menjalankan tugas-tugas kita. Seperti yang dijelaskan Pak Mawi tadi, disiplin itu bukan hanya untuk anak, tapi kita dulu. Kita inginnya apa anak itu kalau kita lagi ngajar? Kita inginnya anak datang tepat waktu kan di dalam kelas. Inginnya seperti itu. Tapi apakah bisa anak datang tepat waktu ke dalam kelas kalau maaf kita sebagai guru datangnya terlambat? Tidak menggurui, saya pribadi pun pernah datang terlambat. Kita manusiawi. Cuman bagaimana kita ingin menegur anak kalau kita sendiri datang terlambat? Apakah berjalan disiplin positif dalam kelas itu? Tidak. Jalan, cuman anak merasa terpaksa karena dia di situ takut. Kita guru selalu benar katanya. Anak tidak bisa membantah. Tapi di dalam hati jelas di dalam hati. Kita dulu pernah jadi murid. Apa perasaan kita saat guru datang terlambat kemudian marah? Memarahi kita karena terlambat. Pastilah ada hubungan di dalam dada. Itu yang pertama untuk menerapkan disiplin. Dan itu tidak terkait dengan waktu juga Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang mereknya adalah disiplin positif, terus kita hanya bercermin dengan datang telat atau tidak. Tapi bagaimana kita mengontrol keras juga. Seperti maaf, saya sering datang ke sekolah, saya lihat bajunya anak-anak itu keluar-keluar. Adakah kita ingin menegur anak? Menegur bukan menegur, sekedar menegur, masukkan baju.
Itu salah satu bentuk kita menerapkan budaya positif tadi ke anak. Tolong kita tegur, tapi tidak perlu langsung dicubit dulu, jangan, ditegur dulu Bapak Ibu. Maju harus masuk. Kemudian Bu Heni hari Senin kemarin upacara, ya Bu Heni, Ya, upacara kemarin bagaimana Bu Heni? luar biasa. Luar biasa, untuk mendisiplinkan anak luar biasa. Karena apa? Karena yang mendisiplinkan cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ya, susah. Apalagi Bu Heni kan sendirian kemarin. Kebetulan dia sendiri yang disiplinkan, dia sendiri yang jadi pembina. Jadi anak itu susah berbaris. Tapi saya terima kasih ya dengan Pak Udin, karena selama ini anak-anak sudah dilatih baris berbaris, dilatih disiplin. Itu salah satu contoh penerapan budaya positif ya Pak. Bagaimana di sekolah Pak? Begitu juga. ya. Itu ya Bu ya. Jadi disiplin tadi kita bisa mulai dari sekolah kita. Yang pertama, tolong kalau kita masuk kelas, kalau bisa tepat waktu, biar anak ada keliaran. Yang kedua, tolong baju-bajunya, kerapiannya itu kan salah satu bentuk disiplin. Tolonglah ditegur, diingatkan, jangan didiamkan. Karena tidak enak rasanya mengajar anak kalau bajunya serampangan. Kalau saya pribadi, dasinya terkadang ya, seperti video ada nanti saya tunjukkan, dasi itu ada baiknya memang diambil dulu dasi itu sebagai konsekuensi dari itu ya. Kemudian sampah-sampah di kelas juga itu tolong sebelum masuk kelas disuruh buang dulu, dibersihkan dulu kelasnya. Ada waktu berapa menit bagi kita. Itu namanya bagian dari apersepsi. Apersepsi tadi yaitu mempersiapkan siswa, mempersiapkan kelas supaya mereka siap untuk belajar dalam waktu 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran. Gitu ya Pak Udin. Ada ide lain Pak Udin terkait budaya positif ini yang untuk disiplin, Pak Udin kira-kira masukannya yang harus kita lakukan tadi. Oh iya, doa. itu yang sering Lupa Pak Udin ya. Kita sudah datang agak terlambat, kemudian mungkin tidak enak lagi kalau harus doa. Kalau menurut saya tidak apa-apa. Ya, untuk memulai pelajaran ya memang harus dimulai dengan doa. Yang pertama. Dan doa itu diseragamkan. Doa itu Al-Fatihah dengan Al-Fatihah dengan kalau itu bila itu ya. Ya ada juga yang Robi Soli Sodri antara SD Surah dan SD Karamantang, jadi bertabrakan. Nah kalau bisa disatukan Al-Fatihah dan apa doa yang selanjutnya, minta tolong ya Bapak Ibu ya di situ. Jadi Pak Udin, yang saya dapat juga di guru penggerak ini, kita kan yang mendisiplinkan diri kita sendiri dulu. Tapi kalau kita tidak mampu mendisiplinkan diri sendiri, jangan tersinggung kalau penguasa yang mendisiplinkan. seperti tadi Pak Asmawi menegur kita karena mungkin kelas banyak yang tinggal, termasuk saya juga, Bapak Ibu pernah tegur. Jadi kita sama-sama pernah tegur. Tapi tidak boleh tersinggung, karena itu memang sudah jadi kewajiban beliau Sebagai kepala sekolah, karena kita kita tidak mampu menegur diri kita sendiri, maka beliau lah yang punya hak. Betul kan? Betul, betul Bu. Karena saya juga pernah tegur seperti itu. Itu salah satu bentuk mengingatkan kita biar kita tetap berjalan. Ya. Lanjut ya, kita lanjut Setuju honor? jadi aktif ya ceritanya. Pakai masuk YouTube ini.
Oke ya, ditahan lanjut. Ditahan lanjut dulu. Ya, sekarang kita ke motivasi Perilaku manusia. Pak Udin. Oke, ada ujiannya ini. Nah ini contohnya ya Bu. Tinggalkan dulu yang tadi, kita lihat contohnya dulu Dulu ya, biar enak kalau dilihat di YouTube. Contoh budaya positif. Cuci tangan sebelum masuk kelas. 3M kita kemarin. Sekarang masih pandemi. Jadi 3M masih kita laksanakan. Terus itu Pak Udin kebetulan kemarin ada EMOS Bu Cisma. Nah, itu kegiatan pramuka. Bu Cisma apa? kemarin pramuka ya kalau nggak Nah, salah. itu Ibu Susi, Bu Heni, sama Pak Unang yang mengisi acara. Itu Membantu Pak untuk mengatur baris-baris. itu disiplin positif dalam segi baris-baris yang positif. Ya semoga lah untuk ke depan anak-anak kita seperti kita tidak menyalahkan Bu karena pandemi tadi 2 tahun tidak ketemu, jadi jangan disalahkan kalau Karakter karakter anak agak ya nggak berubah. Tidak seperti zamannya siapa Bu Nok? seperti dulu ya kalau ketemu dia saling dia nyapa. Kalau sekarang kalau ketemu alhamdulillah tidak saling dan tidak menyapa. Jadi PR untuk kita. Jadi bagaimana PR untuk kita bukan minta hormat kita di sini, tapi melatih anak lagi para ples. Kalau tidak dilatih, kalau ketemu kita di jalan, dada pun tidak. Itu dilatih Odin. Bukan kita minta hormati, tapi harus dilatih dia menghormati. Ya. Ya. Masuk yang kedua dulu. Ini terkait Dengan kurikulum merdeka. Jadi nanti kan sudah dijelaskan bahwa kita ada profil pelajar Pancasila. Kan jam kita dari misalnya bahasa Inggris 4 jadi 2, jadi 3 kurang sejam. Beralih ke proyek ini Pak. Ini salah satu penerapan nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau ada yang bertanya untuk apa proyek penguatan profil, profil pelajar Pancasila itu gunanya untuk penguatan karakter para pres. Jadi 3 jam pelajaran materi, 1 jam penguatan karakter. Kalau misalnya seperti Bu Risma. Bu Risma dan Bu Ustazana agama berarti penguatan karakternya mulai dari Dimensi 1. dimensi 1 beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Tuh ya. Ada pertanyaan khusus sih? Oh iya, tidak. Tidak, betul tidak. Ibu Susi. Sinanya. Kemudian yang kedua mandiri, bernalar kritis, gotong royong dan ada juga kreatif. Ibu ini boleh konsumsinya sekalian dikeluarkan biar tidak ngantuk Bu. Nah, ini untuk wali kelas ya, minta tolong. Iya di mobil. Tolong nanti di kelas kita menerapkan nilai-nilai kebaikan profil pelajar Pancasila ini dari membuat kesepakatan kelasnya. Ya. Jadi kan banyak nilai-nilai kebaikan ini, cuma kalau yang di SMP kita yang digunakan adalah nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Contohnya, Contoh yang sudah diterapkan di SMP kita, mungkin ada yang tidak masuk hari Jumat, jadi tidak tahu kegiatan hari kita hari Jumat itu ada penerapan profil salah satunya adalah kegiatan zikir bersama. zikir pagi. Masih berjalan ya Bu sampai sekarang. Kemudian yang kedua itu kegiatan apa Bu Susi? Kemarin lomba dalam menyambut 17 Agustus. Karena SMP kita ini nantinya visinya
basicnya religius, makalah diangkat lomba yang dari segi agama, yaitu salah satunya lomba mengaji, lomba azan, lomba zikir pagi. Alhamdulillah kita bagus. Karena kita berprestasi jujur untuk beberapa tahun belakangan ini lebih banyak dari agama Bu Diana. Contohnya si Azon Midrasah kemarin, alhamdulillah beberapa kali Mendapatkan juara dari religi tadi. Nah, sekarang Pak Ari sedang merintis dari olahraga. Kita harapkan anak ini tadi bisa memberikan prestasi Pak Ari olahraga. Di kota ya. Dan ada yang segala lainnya sudah pasti gua Pak Ari. Berarti harus ada lebih bisa mati. Ya kelas 1 kelas 2. Dan ada kan sudah bisa mati. Nah ini contohnya. Pak Udin minta maaf dulu. Kemarin Bu, ini kelas 9B ya. Siapa lagi kelas 9B? Minta maaf dulu terkadang. Jadi kemarin Cuma sekedar ngetes kelas 9B ini ya. Kira-kira anak ini ada tak rasa hormat dengan guru? Nah ini videonya aku putarkan. Jadi ini candid sebenarnya. dilewati baik, dilewati saja. Oke, ya, dia sama sebenarnya kan. Bu Ustaz Dana bukan kelas 9 kayak dia Bu sebelumnya. Kebetulan yang terdokumentasi kemarin 9B kan, pulang terakhir Bu Ustaz Dana kelas 9B. Jadi contohnya, jadi lewat, pinjam tidak saling mengenali. Jadi langsung dipanggil lagi. Nah, sini, saling dulu. Karena satu sudah saling, maka yang lain baru mengikuti. Itu ya. Mungkin kelas yang lain. Ibu Sep, kalau pulang terakhir saling tidak kira-kira mungkin. Ada yang saling, ada yang tidak. Malah kemarin sempat pas Pak Mawi di dalam ruang perpus, ajar di perpus, anak-anak kepala sekolah juga tidak saling. Jadi saya sempat tegur sama Pak Asmawi. Ini anak-anak kelas berapa kepala sekolah di sini, tapi tidak saling. Nah itu salah satu bentuk kita harus menekankan nilai-nilai tadi, bahwa kalau ketemu guru harus saling. Karena guru saja nanti kita 9 B saja. 9A juga mungkin ya Pak. 7A, 7B kelas Pak Ali. Ya, karena ini berapa anak-anak seperti itu semua. Jarang saling. Mungkin itu imbasnya Ya. dari kemarin. Ya, mungkin itu imbasnya dari mungkin itu gara-gara guru itu. Ya, Ya. tapi karena normal kita Kata Ibu Ustaz Dana mungkin
bisa menerima salin yang singgung, nggak bisa. Ada yang cuma seperti ini salinnya, ya bukan frame. Nggak ada apa-apa. Bentuk menghormati gitu, Sep. Nah seperti ini, jangan tersinggung, takut kok. Itu contoh, masih banyak contoh kejadian yang Pak Udin. Nah, dari silakan duduk. Sekarang teori motivasi dulu ya, Udin. Bapak Ibu, Bapak. Jadi kita melakukan sesuatu itu ada tiga apa namanya? Tiga motivasi. Yang pertama, takut kena hukuman, takut kena tegur. Yang kedua, pengen minta pujian atau minta penghargaan. Yang ketiga, itu memang dari diri, dari dalam diri sendiri. Begitu pun dengan murid. Misalnya, ada saksi anak A, tiba-tiba dia duduk langsung keluar ambil buku Pak Udin. Ada dua motivasinya, bisa jadi karena dia ingin membantu kita atau dia minta dipuji di depan kawan. Ada lagi anak yang ujuk-ujuk biasanya, seperti contoh di kelas 9B lagi, kita maaf karena sering jadi 9B. Dimas Ramadhani itu Ibu B. Biasanya tidak sekolah Bu Susi. Ya tidak datang-datang, tapi tiba-tiba ujuk-ujuk hari Selasa datang. Anak yang tidak pernah datang tiba-tiba datang, bisa jadi dua motivasinya, takut kena hukuman atau karena dia pengen datang sekolah memang dari diri. Nah jadi yang sekarang harus dilatih di sini adalah bagaimana anak bisa timbul motivasi dari dalam dirinya sendiri. Jadi jangan dipaksa. Termasuk kita guru ikut pelatihan. Yang pertama apa motivasi kita? Takut, nah itu dapat sertifikat kalau bisa. Atau takut kena marah kepala sekolah karena tidak pernah ikut pelatihan, terus takut. Motivasi yang pertama. Kedua tadi motivasi yang dia dapat sertifikat. Atau yang ketiga karena memang pengen ikut pelatihan Pak Sastrana contohnya, karena pengen jadi guru putra, sekali gagal dicoba terus kita dapat sama-sama. Itu artinya Pak Sastra memang ya punya motivasi, meningkatkan kompetensi. betul, bagus Pak, meningkatkan kompetensi atas nama Pak Sastra ya. Ya. Nah contohnya pelatihan ini kemarin Bu Fitri, pelatihan ini kemarin motivasi Bu Fitri ikutnya apa Bu? Apa motivasi tentang anak sekolah? Motivasi Bu Fitri ada sih Bu. Ya. Apakah karena ingin dapat sertifikat Bu? Tapi sertifikatnya belum keluar sekarang. Apa karena memang Ibu Fitri ingin belajar tentang kurikulum merdeka Bu? Pengen belajar,
caci itu hukuman. Ya, itulah. Itu termasuk membuli. Kalau kita di survei lingkungan belajar kemarin kan ditanya, apakah Bapak Ibu pernah membuli? Jawabnya pernah tidak? Nah, bukan kita Pak Adi, bukan kita yang pernah ditanya Pak. Anak murid juga ditanya, apakah pernah di sekolahmu ibu gurumu mencubit? Jujur dia. Jadi antara survei guru dengan survei anak ketemu tidak? Tuh, karena saya baca di survei karakter anak khusus ya, anak khusus berarti. Pernahkah gurumu, adakah guru di sekolah yang merokok? Ada di situ Pak. Ditanya, ada. Padahal kita jawab tidak ada kan? Ada yang laki. Kita jawab tidak pernah. Padahal murid pernah. Terus dia juga adakah gurumu yang suka mencaci? Ada di situ. Ya, dia ada. Kita jawabnya tidak ada. Tapi murid jawab ada. Itu bentuk hukuman. Kalau bisa ini Bu, menghindari survei lingkungan tadi, biar lebih bagus lagi rapat itu, ubahlah dari hukum jadi konsekuensi. Contohnya seperti apa? Pak Ari ngajar PJOK, anak datang terlambat, terus oleh Pak Ari konsekuensinya adalah anak lari keliling lapangan. Itu konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi apa hukuman itu? Konsekuensi karena memang di pelajaran Pak Ari tadi ada pelajaran lari, pemanasan. Itu bedanya konsekuensi dan hukuman. Kalau misalnya pelajaran Pak Udin harusnya bawa tugas apa Pak Udin? Sapu lidi. Ya, kemudian dia tidak bawa sapu lidi. Konsekuensinya berarti untuk selanjutnya dia bawa sapu lidinya 2. Karena tugasnya sapu lidi tadi kan. Pelajaran seni budaya, pelajaran prakarya. Berarti itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bedanya hukuman itu tidak nyambung dengan ini kita ya Pak, tidak mendidik. Ustazana, misalnya anaknya tidak bisa baca, tidak hafal surah An-Nas. Kalau hukuman bentuknya seperti apa Ustazana? Berarti itu bentuknya konsekuensi Pak. Ya, harus sampai hafal. Jadi ibu-ibu SMP 31, sekarang kita dari hukuman kita jadikan konsekuensi ya. Jadi anak suruh milih hukumannya Bu Fit. Bukan hukuman, suruh milih konsekuensi dari perbuatan yang tidak dilakukannya. Yang misalnya tidak dikerjakan, misalnya tidak buat tugas, apa konsekuensinya? Suruh jawab. Ya, kalau jawabnya kita coba. Bagaimana kalau memang kita coba Bu Fit? Bukan. Konsekuensi. Nah yang terakhir ini agak susah. Tapi harusnya kesini. Anak diajak duduk bersama Pak Mizal. Ditanya apa kesalahannya nak? Apa kesalahan kamu nak? Lembek-lembek. Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Susah tidak kira-kira bisa? Susah tapi diusahakan. Kalau kita sudah kasih tahap konsekuensi, berarti setelahnya menyelesaikan permasalahan anak itu duduk dulu. Kalau saya sudah lihat contoh penerapannya, saya sering melihat Pak Ali kan. Tapi ini bukan dengan anak Pak Ali, ini juga dengan walinya. Duduk dulu, dijelaskan apa masalah anak seperti kemarin Sela ya, Sela Rahmawati itu kan. Dia marah-marah, jam gelang dengan cincinnya diambil. Orang tuanya datang marah-marah. Itu kalau kita marah, pasti tambah. Ya, karena posisi orang tuanya lagi panas. Nah, kebetulan datang, diajak duduk bersama, dijelaskan alasan
menjelaskan apa kemudian yang akan dilakukan Sela untuk memenuhi tugas Arisandi. Nah itu bentuk restitusi tadi contohnya, ya menyelesaikan masalah sebagai konsekuensi lagi ditanya untuk menyelesaikan kekurangan nilai ini apa bentuk itu hukuman konsekuensi untuk di sekolah berat. Nah yang ini kemudian tugas kalian ya, kita buat keyakinan kelas. Wali kelas ada Ali, Yusif, Ustazana, Budisma, dengan Pak Andi tadi istrinya mewakili. Jadi tugasnya kita buat keyakinan kelas. Pak Ali bisa keyakinan kelas itu kalau dulu namanya tata tertib. Kalau tata tertib atau peraturan itu kita yang buat, guru, anak yang menepati. Kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas berarti kita lemparkan ke anak, suruh kesepakatan apa yang pengen mereka buat, kita catat, berarti mereka tanggung jawab untuk menepati. Tahu kan bedanya? Peraturan kita yang buat, anak yang harus menepati. Berarti nanti buat kesepakatan lemparkan ke anak, peraturan apa kira-kira yang harus ada di kelas kita, dicatat, anak suruh tepati. Jadi ada konsekuensi nanti kalau tidak ditepati. Ada videonya. Harap maklum tapi berisik ya. Ini kelas 4 ya. Jadi langkah pertama langkah pertama disuruh nulis nilai-nilai kebaikan di papan dulu. Nilai-nilai kebaikannya apa? Misalnya sopan santun. Tanya anak nilai kebaikannya apa? Sopan santun. Disiplin, itu nilainya dulu Pak. Barang kegiatannya disiplin. Kemudian hormat. Apalagi anak biasanya itu anak yang ngomong. Rajin berarti itu aku harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Tulis di situ di
tugas tepat waktu. Kalau disiplin, banyak yang disiplin kemarin. Jadi kesepakatan kelas itu berlaku berarti pas pelajaran ibu itu.
siapkan. Denganku nah. Ah. Kan. Oh, Mana dulu kan? ya pernah Pak Udin pernah. Kan Jadi terus, ya. siapkan karton, Nah, siapkan sticky note atau kalau ada sticky note kertas boleh tulis sama-sama buat kesepakatan kelas tempel di depan. Tempel di depan kelas. Setiap kelas harus ada. boleh sama Bu ya. Iya terserah Pak, karena anak-anak itu kan terkadang pemikirannya sama, seperti datang tidak terlambat. Padahal mereka yang buat keyakinan, tapi kadang-kadang mereka tidak menepati keyakinan. Nah sekarang kita mau anak yang sering bermasalah. Sebagai contoh kasus Alfian, anggaplah A. Kemarin sudah dipanggil orang tuanya, kemudian dia ini lagi apa Pak kemarin bolos lagi, mengulang lagi, dipanggil lagi orang tuanya, kemudian mengulang lagi. Nah itu perlu dicari tahu Bu. Perlu dicari tahu dulu sebelum kita marah. Perlu dicari tahu dulu kira-kira apa yang terjadi dengan Alfian ini di rumah. Apakah Alfian ini anak yang kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi? Itu kan ada kebutuhan kasih sayang. Berarti dia tidak masuk sekolah itu minta perhatian dengan kita guru. Alfian tadi kan karena diulang-ulang terus. Atau dia pengen kesenangan karena dia merasa lebih senang tidak belajar, berarti dia kebutuhan kesenangannya kurang, anak itu kurang bersenang-senang. Atau anak itu selama di rumah dia dikekang, main tidak boleh, pulang dari sekolah langsung pulang, makalah dia pengen kebebasan. Kebebasan itu bisa didapatnya dari sekolah karena orang tua yang tidak kontrol, artinya dia bisa bolos, dia bisa bebas selama jam sekolah. Misalnya, kemudian yang di tengah itu kebutuhan bertahan hidup ya. Kalau bertahan hidup itu kan kebutuhan dasar, makan, minum. Tidak mungkin kalau dia datang ke sekolah dia butuh makan, butuh minum kan. Antara 4 itu kan. Apa si anak ini kira-kira apa yang mau dipenuhi? Yang tidak terpenuhi dia, kebutuhan tidak terpenuhi, apakah dia melakukan itu karena dia kurang kasih sayang? Kalau anak kurang kasih sayang, kita cubit, kita tepuk, kita tegur juga, biasanya tidak berubah karena dia butuhnya sayang. Itu yang kadang kita agak sulit. Nah, kalau dia butuh kesenangan, bagaimana cara biar dia senang tadi datang ke sekolah? Kalau dia butuh bebas, mungkin dia tidak pengen belajar di kelas, pengennya dia dibebaskan mendapat tugas di teras, di bawah batang, dipersilahkan, asal dia tidak terlibat. Itu ya yang perlu dipenuhi sama si anak itu. Jadi kita harus tahu dasarnya dulu. Nah, ya karena ada. Nah, seperti yang kasus anak kata Pak Asmawi tadi, yang kelas 7, tapi dia kasusnya kasus yang sudah tidak mencerminkan anak kelas 7 tadi, dia kasusnya seperti orang dewasa tadi, itu kira-kira kebutuhan apa yang kira-kira tidak terpenuhi? Bisa jadi kasih sayang tadi, karena maaf ngomong, kebanyakan itu karena orang tuanya bekerja, kurang perhatian. Nah kalau di sini teman, ya konteks sesuanya cuma lagi sebulannya 2 minggu sekali kan. Kemudian kan dia kurang kasih sayang, kurang perhatian. Ya kasih sayang itu kan kalau anak kecil kan harus dia disayang, terus dia cari yang bisa memberikan kasih sayang itu Pak Udin. Biasanya lari itu Pak pacar. Sayang ya menurut Pak. Ya sayang Pak ya kalau masih pacar. Kalau sudah jadi istri.
Iya. Kontrol. Marilah kita mengidentifikasi diri kita. Kalau dia sudah ketawa. Marilah kita mengidentifikasi diri kita. Dari 5 posisi kontrol kita masuk kemana? Posisi kontrol masuknya kemana? Coba Udin. Nah, posisi kontrol Pak Udin. Ada 5 ya. 1 guru yang posisinya penghukum. Gurunya aku. Yang kedua guru pembuat rasa bersalah. Yang ketiga guru itu sebagai temannya anak. Yang keempat guru itu sebagai pengawas. Yang kelima sebagai manajer. Dari kelima-lima ini tolong dibaca Bu, Bapak Ibu. Yang mana Ibu termasuk? Bu Pi termasuk posisi mana Bu Pi? Manajer. Manajer itu Bu Pi. Kalau manajer Bu Pi, kalau dia berkata-kata anaknya buat salah, dia langsung bertanya, apa harapanmu nak? Yang benar. Kalau posisinya teman, dia minta anak itu melakukan sesuatu itu karena berkawan dengan dia. Kalau bujuk, nih. Atau bisa jadi dia tolong anak kerjakan PR. Atau tolong anak masuk. Nanti ada Pak Kepala Sekolah. Nanti Ibu kena marah Pak Kepala Sekolah. Tolong ya nanti bujuk. Yang menghafal tadi. Iya Bu. Kan terlalu menghambal kali itu Bu Papa. Masuklah nak, tolong anak ini masuk. Iya. Kalau yang ini kalau menghukum, kalau sekali tidak masuk masuk. Atau yang mana? Kalau aku pribadi Bu, kadang-kadang membuat rasa bersalah. Nak tolong masuk nak, Ibu sudah capek, perut Ibu sudah besar, kamu sudah masuk. Membujuk. Tapi sekarang Bu, karena pendidikan berbut gerak, kalau bisa jadi pengawas dulu. Pengawas ini yang paling mudah menurut Pak Udin, karena kita cuma Sianu datang terlambat, tahu konsekuensinya datang terlambat nak, tahu Bu, harus berdiri misalnya di bawah tiang, iya silakan jalankan. Nah itu pengawas. Kalau saya pribadi untuk sekarang ke arahnya pengawas dulu. Ibu Ustazana pilihnya mana? Sudah ke manajer kalau mendamaikan Bu Ustazana. Ya, Pak Sastra ke arah mana? Pak Sastra mendukung. Teman ya. Ini di pucuk berteman. Nah, di pojok teman pengawas. Tapi kalau kita posisinya teman dengan anak, biasanya anak maaf kurang ajar dengan kita. Karena dia menganggap kita teman, terus dia bisa semena-mena. Terus kalau misalnya tiba-tiba Bu Nopi misalnya tidak masuk, kemudian saya yang masuk, dia menganggap Bu Nopi yang teman, aku tidak dianggap teman. Pas tiba saya yang masuk, dia tidak hormat dengan saya. Karena yang dianggapnya teman adalah Bu Nopi. Misalnya anak menganggap teman Ibu Pit karena Bu Pit kan wali kelas 9A misalnya. Anak-anak 9A menganggap Ibu Pit temannya. Ketika saya masuk Bu Jusma Bu Susi menggantikan Bu Susi, ketika Bu Jusma yang masuk jadi wali kelas, karena Bu Jusma bukan temannya, tidak mau dia menuruti Bu Jusma. Nah itu kekurangan jadi teman tadi. Jangan mentang-mentang posisi guru kita sebagai teman, kita teman dengan murid, terus anak bakalan hormat selamanya kita bukan. Karena itu karena kita ada kita, kalau tidak ada kita tidak. Nah ini posisi kontrol kemarin contohnya. Kita berusaha mengontrol anak. Ini kita ya, bukan Pak Mawi pribadi, bukan Pak Mawi pribadi, tapi sekolah kita berusaha mengontrol anak. Ini posisinya pemantau agar saat pengumuman kelulusan anak tidak kontrol,
Tidak apa-apa nak. Kesalahan itu manusiawi. Jangan diulangi ya nak ya. Tuh, kata-kata yang kedua Pak. Ditanya dulu. Alasannya nak melakukan kesalahan. Apa nak? Alasan seperti kemarin A, si A lagi ini, banyak nama A ini. Dan sekolah di bawah jerambah, di bawah jembatan. Mencoba ya Bu, karena kita mencoba belajar segitiga restitusi tadi, ditanyalah, nah apa alasannya sekolahnya di bawah jerambah kemarin hari Senin? Takut datang terlambat Bu. Ya alasannya di situ. Kalau sudah tahu alasan, baru kita selesaikan dengan menanyakan keyakinan. Tadi buat kesepakatan kelasnya apa nak? Tidak datang terlambat kan? Nah berarti apa yang harus kamu lakukan dan tidak datang terlambat lagi. Begitu Ibu Ustazana, itu tingkatan tertingginya. Ya. Tingkatan tertingginya. Nah contohnya Pak Udin, ini contoh, bukan istilahnya apa ya, demonstrasinya saja Pak Udin. Ini diperankan oleh saya sendiri dan satu murid kelas 8. Jadi kamu tidak ingin kamarmu menunggu terlalu lama ya? Ya Bu. Padahal sekarang kita akan berbicara mengenai keyakinan dan keyakinan sekolah kita. Keyakinan apa yang belum kami tuliskan pada saat ini? Kita harus kita harus selalu menjaga kesehatan dan kesehatan. Setelah ini punya masker cadangan, silakan pakai ya. Ya, pakai. Jangan Tangannya ya pakai masker. Ya, pakai. Ibu Ina tadi kamu mengatakan Sama Bu, mau bisa Hidayanti. namun kita betul sama-sama bagaimana cara memberikan makan. Ibu, anak kamu masih ada alasan yang melakukannya. Sebenarnya saya ini bisa memang menggunakan HP saat kita ingin itu mempermudah kita yang bisa. Namun main HP saat kita menjalankan pelajaran itu membuat kamu tidak fokus dan tentu saja melanggar kesepakatan kelas kita. Apa yang kita yakini dan apa yang belum kamu kita lakukan. Kita mengambil apa itu. Nah betul. Berarti kamu ingat ya yang kesepakatan kelas kita. Nah sekarang kembali lagi ke masalah kita dikatakan kamu sudah mengambil apa yang pada saat itu. Nah bisa apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki. Saya akan minta maaf kepada ibu saya tidak akan memberikan pekerjaan yang menjelaskan
betul sekali tidak. Ibu menghargai secara kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizah Jayati kelas 8A. Perasaan saya setelah melaksanakan praktik ini adalah saya merasa sangat senang dan termotivasi karena saya dapat belajar bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan dibantu oleh guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu contoh Bu Akoba, itu tadi contoh prakteknya. Karena ini praktek bagaimana menyelesaikan masalah kalau siswanya ada masalah, itu dipraktekkan. Nah tapi pernah berbagi pengalaman sedikit, inisialnya S, mungkin itu tahu karena satu desa. Murid itu kemarin masuk sekolah jarang, melakukan tindakan atau mengganggu teman perempuan. Itu sudah almarhum emak yang diganggunya itu. Si dari Gunung Liwat ya kemarin. S, inisialnya S itu. Jadi sudah tingkat menyelesaikan masalah itu sudah tingkat yang wali kelas sudah, kepala sekolah sudah, kembali wali kelas, guru BK dan kembali ke wakil kurikulum sudah buat perjanjian 3 kali pakai materai. Bapak si anak tadi, ibu si anak tadi sudah datang dulu, kebetulan ibunya itu sudah tingkat yang sudah tingkat yang sepertinya tidak bisa diselesaikan lagi, kelas 8 di waktu itu. Terus karena tertekan tadi Pak Udin secara tidak sadar menjalankan praktek ini tadi, karena sudah ditekanin keras-keras, dimarah, anaknya tetap tidak bisa, si S ini tadi. Akhirnya diajak ngomong baik-baik sampai dia nangis. Kelas 3 berubah si S itu sampai tamat dan dia masuk SMA 6. Tamat SMA 6 nih tadi, SMA 6 ya teman-teman. Karena sudah tingkat yang nyata lah sepertinya tidak bisa diselesaikan lagi. Alhamdulillah selesai si anak itu tadi. Karena kalau perasaan sudah mungkin sudah sering ya, tidak bisa dikasih lagi. Anak itu juga ibunya sudah angkat tangan. Akhirnya balik lagi ke pengennya apa, konsekuensinya apa, pengen tamat sekolah seperti apa. Akhirnya punya keyakinan sendiri Pak Udin berubah. Kalau saya pribadi sih menganggapnya berubah, tidak seperti kelas 2 lagi yang tapi ada anak-anaknya, ada anak kita yang berubah dengan berhenti sekolah. Ya, jadi itu dari Pak Udin. Jadi harapannya Bu, setelah ini kalau kita menghadapi siswa, ya saya juga, karena saya juga belajar. Kalau belum bisa jadi manajer, jadilah pemantau. Kalau tidak bisa restitusi, minimal kita tidak bisa menghukum lagi sekarang. Mencubit atau apa itu tidak bisa lagi. Paling tidak konsekuensi. Dan saya tadi tahu kan, misalnya ini anak sudah tahu apa kesalahan dia, apa yang akan dilakukan oleh dia. Nah, tambahan lagi untuk untuk budaya positif tadi, etika dan informasi juga dari kasih kurikulum. Tugas lagi Bu Ustazana kembali kelas, pembuatan Pak Ali pojok baca Ibu di kelas. Nah, untuk langkah-langkah atau sistemnya, bukunya dari mana, mungkin bisa langsung dikoordinasikan dengan petugas perpustakaan Pak Koba, Bu Fitrianisi. Itu untuk keperluan akreditasi. Itu saja ya Bapak Ibu sosialisasi hari ini. Terima kasih. Perlahan-lahan kita menerapkan budaya positif tadi. Kemudian Bapak Ibu boleh juga mengerjakan PMM platform Merdeka Mengajar Bu Susi. Ada modul budaya positif tadi, bisa langsung dikerjakan karena materi bisa. Oh iya ya.
saya akhiri sosialisasi pada menjelang siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.